Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Angga Sipit 195. Oke, di video kali ini saya lagi cuci karbu ya. Ini udah beres, tinggal perakitan ya. Kenapa saya cuci karbu? Karena saya mau bereksperimen ini ya. Ini kan video kemarin ya. Apa ya, modifikasi filter gitu ya. Modifikasi filter bit karbu atau yang open filter pakai filter Astrea Grand ya. Tuh, kayak gini, busa Astrea Grand, saringan udara Astrea Grand ya. Daripada open filter gitu ya, tapi pakai ini ya lumayan gitu ya, enak. Ini udah pemakaian sekitar seminggu, 5 hari lebih lah ya. Udah 5 harian nih sejak saya upload videonya ya di video sebelumnya. Dan ini kondisinya ya belum apa-apa. Nah, jadi saya mau eksperimen pakai filter ini dengan jangka pakai berapa bulan ya kira-kira. Nanti Agustus berarti ya sekitar 3 sampai 5 bulan ya saya mau bereksperimen, nggak dicuci-cuci karbunya apakah kotor atau gimana ya. Tapi saya yakin sih insya Allah enggak bakal kotor ya, bakal aman insya Allah ya, karena ini kan ada gitu ya, ada saringan udaranya gitu ya, enggak open filter sama sekali gitu. Kalau sebelumnya kan open filter dan bisa menyebabkan ini karbu sering kotor gitu ya, sebulan sekali kotor terus karbu tuh. Dan ini hasilnya ya, skepnya baret parah sampai kuningannya kelihatan tuh ya, krumnya udah menghilang. Nah ya, kelihatan ya baret ya tuh. Dan ruang bakar pun kemarin pas saya bongkar kotor banget ruang bakar ya. Dan sekarang mau saya ini juga karbu nih ya. Kemarin kan saya ngebahas karbu PE kalau dipakai di bit karbu ya, PE 24 di bit karbu. Pagi-pagi atau kondisi mesin lagi dingin susah hidup ya itu ya. Saya juga pernah mengalami hal itu. Dikarenakan pertama dulu ya, seingat saya nih, waktu awal beli PE ini, waktu awal beli PE 24 ini ya, saya pakai di settingan 37. Waktu itu 37 PJ 37 ya, pilot jet 37, terus main jetnya lupa saya ya, kalau gak salah sih pakai 108 bawaan Scarlett ya, bawaan karbu Scarlett. Terus settingan jarumnya di angka berapa ya waktu itu ya, kalau di angka 2. Iya, di angka 2. Dari 2 ya, dari kedua dari atas ya. Karena kalau ketiga ngok. Kalau gak salah ya, ingat pokoknya seingat saya itu ya. Lupa saya ya. Dan sekarang saya pakai di ukuran 35 pilot jet, main jet pakai ukuran kalau gak salah 98 kalau gak salah atau enggak. Pokoknya ukuran Supra ya, bukan ukuran bit karbu. Kalau ukuran bit karbu kan main jetnya ukuran 100, kalau ini ukuran Supra kalau gak salah ya. Karena ini saya main jetnya bekas nemu ya, nemu di betruk ya, alat-alat. Dan jarumnya saya pakai yang normal ya, nggak dimodif. Kalau ini yang dimodif tadi ya. Nah, ini yang dipapas ininya nih supaya lancip. Dan ini yang gendut, klipnya di nomor 2. Ini klipnya bikinan ya, karena klip bawahnya udah patah dan hilang ya. Terus pilot jetnya dirojok ini ya, karena terlalu kecil tuh ya, dapat menyebabkan susah hidup. Terus nembak ya. Cara merojoknya ini, siapkan seling kupling ya, seling kabel kupling, terus dimasukin ke sini. Nah, gini aja, dirojok-rojok gitu tuh ya, rojok-rojok terus sampai dikiranya benar-benar udah agak besar dikit. Terus coba, ini harus sabar emang. Saya juga beberapa kali bongkar pasang gitu terus tuh ya. Ini udah lumayan lah kira-kira. Kalau sekarang, kalau menurut saya ya, kira-kira di nomor 38 atau enggak 40 ini pilot jet ya, karena udah ukuran 35 saya rojok tuh. Saya rojoknya beberapa kali ini.
Dan pagi-pagi susah hidup juga bisa disebabkan karena ada kebocoran karbu ya, itu juga berpengaruh. Kebocoran karbu tuh kayak intake manifold ada yang bolong gitu ya, karetnya udah retak gitu ya. Terus bisa jadi ini saya juga cuk, ini cuknya bocor ya, ada angin nih, ada angin masuk gitu dari sini. Ini cara ngeceknya, siapkan bensin di aqua kayak gini ya, terus disemprot di bagian intake gitu ya, di bagian depan karbu di sini ya, nih bagian sini, atau di manifoldnya ya, intake manifold. Biasanya kalau bit karbu seringnya bocornya di packing gitu kan, di intake manifold ada packingnya ya, yang kertas yang ke blok mesin, ke blok head ya, yang ke blok head itu. Nah itu juga sering bocor. Terus intake manifold yang karetnya retak-retak sering bocor itu ya, sering kalau bocor ya langsam naik turun, langsamnya nggak normal gitu, nggak stabil langsamnya. Terus apalagi ya, kalau berbed nih, berbed itu tandanya pilot jet kebesaran itu. Kalau berbed di apa ya, putaran bawah gitu, putaran bawah berbed itu, berbed kayak motor bore up gitu ya. Ini pilot jet terlalu besar, bisa jadi. Kalau baru setengah buka gas, ini bisa disimpulkan pilot jet ya, pilot jet terlalu besar. Gimana sih cara mengetahui gitu ya, cara mengetahui pilot jet besar atau kecil ya, terlalu besar atau terlalu kecil? Nih kalau terlalu besar, terlalu kecil dulu ya. Nih kalau terlalu kecil, kita pentokin ya, ini posisi mesin udah langsam nih ya, udah enak ya, udah langsung langsam nih, udah langsam, enak pokoknya ya, lagi langsam. Nah kita puterin angin ya, puterin jarum angin sampai mentok nih, mentok pokoknya ya, jangan keluar masuk gitu ya, mentok. Nah kalau udah mentok, mesin masih hidup, itu tandanya pilot jet kekecilan ya, minta naik minimal 1 step lah, dari 35 ke 37 atau 38 gitu ya, atau ya diperbesar dikit lubangnya, dirojok kayak tadi ya, pakai seling kupling. Dan kalau misalnya kebesaran, ini langsam udah stabil, minta dikeluarin banyak nih, kalau biasanya sih kalau karbu PE 2,5 putaran belum mati mesin, nah itu terlalu besar, itu pilot jet. Atau baru di ini sedikit ya, baru ditutup sedikit langsung mati, nah itu. Dan berebet juga ya, berebet putaran bawahnya, itu pilot jet terlalu besar. Kalau main jet dan pilot jet terlalu kecil juga berakibat nembak ya. Kalau lepas gas nembak, udah saya jelasin tadi ya, lupa. Kalau main jet, kalau terlalu besar, ini pengalaman saya ya, kalau terlalu besar dan jarumnya terlalu kurus ya, jarumnya terlalu kurus, dan pilot jet main jet terlalu besar. Kalau kita gas nih ya, gasnya, nah si motor tuh kayak gak mau lari gitu ya, mentok di 70 km atau gak 80 km per jam gitu ya, mentok motor tuh, kecepatan gak mau nambah lagi, udah segitu, tapi kayak dat-datan gitu motor ya. Nah kalau kita lepas gasnya nih, misalnya lepasnya langsung di bret gitu ya, tapi enggak berdampak tuh. Kalau lepasnya sedikit ada kayak berebet kayak gitu ya, ada kayak senghog gitu ya. Nah itu main jet atau jarum ke kurusan, atau setelan klipnya terlalu ke bawah gitu ya. Kalau terlalu terlalu kecil ya, dampaknya apa ya, saya belum pernah sih kalau ini terlalu kecil, tapi dapat saya simpulkan kalau main jet terlalu kecil ya, larinya kayak kurang bertenaga gitu ya, larinya ya.
dan mesin juga cepat panas karena kurang bahan bakar, kebanyakan udara ya gitu ya yang masuk. Mesin jadi cepat panas dan kita bisa simpulkan dari busi ya, apa namanya, keborosan dan keiritannya dari busi. Nih ini busi contoh kalau keborosan, ini bukan busi bit karbu ya, tapi contoh. Nah ini contoh busi keborosan, nih hitam pembakaran ya, bukan hitam oli. Kalau settingan pas biasanya merah bata, atau enggak merah, bukan merah bata ya, hitam kecoklatan lah gitu ya, coklat hitaman gitu, itu pas gitu ya, settingan pas. Kalau ininya hitam ya wajar sih lah, nggak apa-apa, tapi ininya merah bata minimal ya, kalau enggak ya coklat kayak tadi ya. Kalau misalnya ini putih, pokoknya putih nih ya, itu terlalu kurang BBM, antara pilot jet kurang gede atau main jet kurang gede ya, atau settingan angin juga berpengaruh karena itu berhubungan langsung dengan pilot jet ya. Oke guys, ini sudah terpasang ya, tuh udah dipasang pilot jet, main jet, pelampung. Setelan pelampung saya pakai standar ya, standar itu ya dilempengin ya, lurus sama bodi karbu ya, sama ini nih, garis ini nih. Dan pilot jet udah saya jelasin tadi ya, 35 dirojok kira-kira ukuran 40, dan main jet gak ada nomornya tapi lebih kecil dari bawaan bit karbu gitu ya. Kalau bit karbu kan 100, ini kira-kira mah 98 ya ukurannya. Terus apa lagi ya, oh iya guys, ini untuk yang nanya settingan karbu ya, buat motor, misalnya motor kayak motor saya kan standar gitu ya, terus sama misalnya nih sama motor dulur nih ya yang nonton video ini, motor saya juga standar pakai karbu PE, kira-kira settingan berapa. Nah settingan di pilot jet main jet berapa. Nah itu sebenarnya bukan gimana ya, settingan karbu itu kalau menurut saya sih ya tergantung motor gitu ya, tergantung kemauan motor gitu ya, bukan jadi misalnya settingan saya nih sekarang pilot jet 38 pilot jet 38 terus main jet ukuran 100 misalnya ya, nah terus dipakai di motor kalian nih, itu nggak selalu sama gitu ya. Setiap motor itu settingan beda-beda, walaupun kondisi motor misalnya standar, terus kirian juga sama misalnya ya, misalnya gitu ya, misalnya sama. Nah untuk settingan karburator itu berbeda-beda ya, walaupun spek mesinnya sama gitu ya intinya ya, karena kita kan gak tahu gitu ya kondisi dalam mesin itu gimana. Dan settingan CVT terus settingan knalpot juga itu berpengaruh ke karbu ya. Misal nih saya pakai knalpot brong ya, knalpot overflow gitu ya, terus kalian pakai knalpot standar, itu berbeda. Karena saya juga pernah mengalaminya, waktu itu setting kan pakai di setting pakai knalpot standar biar nggak berisik gitu ya. Terus setelah settingan ketemu saya pakai knalpot brong gitu ya, knalpot hiung gitu ya, knalpot nggak ada saringannya gitu, nggak ada penyekatan, dan hasilnya apa, settingannya berubah gitu ya, beda. Karena kan kalau udah ganti knalpot beda gitu settingannya. Dan setelan klep itu ngaruh ya kalau menurut saya. Dan kompresi juga itu penting, itu ngaruh banget itu kompresi ke settingan karbu gitu ya. Sama halnya kayak settingan CVT nih, banyak yang minta settingan CVT pakai roller berapa. Nah itu juga tergantung, kalau itu tergantung selera gitu ya, tergantung selera pengendara dan berat bobot pengendara itu sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya motor saya pengen enteng nih, pakai settingan berapa CVT-nya gitu ya. Nah itu juga tergantung tenaga motor. Kalau motornya loyo, tenaga motornya loyo, pakai roller enteng pun ya tetap loyo gitu ya, karena tenaga motor loyo gitu. Sama halnya settingan karbu dan settingan ini nih, settingan angin juga berbeda-beda gitu, walaupun karbu sama, motor sama gitu ya.
nggak menjadi acuan gitu ya. Kalau mau ya jadi patokan gitu ya. Misalnya nih motor saya standar, terus saya tanya nih ke kalian, pilot jet main jet bit karbu pakai PE24 di berapa misalnya, main jet 100, pilot jet 35. Nah saya menjadi acuan gitu ya, menjadi acuan, menjadi patokan gitu ya, jadiin patokan. Tapi jangan dijadiin acuan, karena ya nggak semuanya sama gitu ya, pasti ada perbedaan gitu. Oke, mau saya pasang dulu ya, dan pasang ke motornya. Oh ya, ini cara saya untuk setel angin gitu ya. Untuk menyetel angin saya gini ya, nih bentar ya. Nah untuk setting angin, pas motor udah dibongkar karbunya ya, saya setel dulu nih sekiranya di 1,5. lihat ini ya, lihat ini nih 1,5. menurut saya seperti ini setengah, 1,5 ya. Nah blur, sorry ngeblur ya, balik lagi nih, 1,5, 1,5. Nah kalau udah 1,5, motor hidupin, terus kira-kira langsamnya udah langsam nih, kita tinggiin langsamnya ya, kira-kira di 3000 rpm lah, atau 2500 rpm ya. Tinggiin nih langsamnya, setelan gasnya ya. Kalau sudah, kita atur ininya, setelan anginnya kita masukin ke dalam ya. Nih otomatis si ini turun ya, si apa namanya, RPM turun. Nah terus sampai RPM turun nih. Nah kalau RPM udah turun nih, udah turun banget, terus saya iniin lagi, kecilin lagi, misalnya RPM nya masih besar nih, masih gasnya masih besar nih, masih tinggi ya, saya turunin lagi. Terus kalau misalnya udah mau mati, ini dikeluarin sampai nemu kira-kira RPM yang paling stabil gitu ya. Kalau misalnya di satu putaran udah stabil, ya udah di satu putaran gitu ya. Karena kalau PE24 ini setahu saya kalau dipasang di motor 4 tak itu 1 sampai 1,5 putaran, nggak lebih ya. Kalau pilot jetnya udah pas gitu, udah pas. Misalnya ya kayak saya jelasin ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu ya, pas ya intinya ya. Kalau kecil ya, kalau diputer nutup motor nggak mati ya itu terlalu kecil, atau ada kemungkinan bocor di bagian depan karbu. Dan kalau misalnya terlalu besar ya itu berebet gitu, baru putar sedikit udah mati, itu terlalu besar pilot jet ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.